Ya. Oke, pada pertemuan kali ini yang akan saya bahas terutama itu mengenai lanjutan ya materi tentang case study atau studi kasus payment request part ketiga atau yang terakhir. Karena sebelumnya kita sudah sambil berjalan ya nyoba trial and error ya sambil case study di payment request itu 2 part, pertemuan 1 part 1, part 2, sekarang part 3. Selain dari materi yang akan saya bahas, ada juga nanti saya bahas tugas yang kurs ya. Waktu itu ada 2 kurs, baru kurs 1 yang baru saya share, tapi yang baru ngumpulin juga baru 2. Ya, yang tugas kurs pada itu kan cuma nonton aja ya. Ya, segera kirim ya. Oke. Lewat personal, Gmail atau Telegram nggak apa-apa, bebas ngirimnya mau via apa. Nah, waktu itu kan ada yang pertama ya tentang Python. Nah, di sini tentang Python itu introduction-nya ya. Introduction-nya ini untuk kurs yang pertama. Nah, ini nanti kalian selesaikan sampai dapat sertifikatnya. 1 ini hanya nonton, tapi kalau kalian mau sambil nyoba, di sini juga kan sambil disimulasi ya. Gak apa-apa sambil nyoba sendiri, sambil nonton nyoba. Saya juga dulu sambil nyoba sedikit-sedikit gitu, nyoba berhasil kan gitu. Ya udah kan, sekedar nyoba biar rasa penasaran kita itu ya akhirnya kalau ini error atau berhasil kan tahu tuh resultnya kayak gimana. Oke, kemudian yang satu lagi itu jadi di sini ada 2 nanti. Yang satu lagi itu tentang yang satu lagi ini tentang Git atau Git repository. Sebelumnya kan di semester kedua di satu pertemuan ya, saya lupa di pertemuan keberapa, pernah menjelaskan kurang lebih mengenai Git repository ya. Misal pakai GitLab atau pakai GitHub salah satunya itu. Nah, ini untuk kurs yang kedua atau tugas yang kedua. Nanti kalian ini sedikit sih materinya, nggak terlalu banyak. Nah, ini fungsinya kan selain untuk dapat sertifikat, kita juga bisa mengulang atau sambil belajar apa itu Git repository. Karena dari yang saya pernah sampaikan di semester kedua, mungkin ada yang kurang dari sisi penyampaian saya. Dari sini bisa kalian juga pelajari lagi gitu. Ini kurang lebih hampir sama, mulai dari kenapa kita harus pakai Git, terus cara pasangnya, konfigurasinya, bikin repo-nya, nyalin repo atau cloning, terus ngirim commit atau nge-push hasil dari source buatan kita ke cloud repository, serta penggunaan gateway itu udah pernah saya sampaikan juga secara singkatnya ya. Nah, jadi untuk tugasnya itu tentang Python 1, yang kedua tentang Git. Oke. Jadi ada 2 ya. Nah, nanti kalian tonton, misal kalau bisa ya kalian coba sambil coba mandiri atau coba sendiri. Sambil kalian coba sendiri, itu nanti hasilnya kan kalian tahu seperti apa. Kalau kalian cuma nonton aja nggak nyoba, nanti nggak tahu nih kayak gimana kan hasilnya. Kan kita di IT emang harus nyoba ya, error nggak error kita harus berani nyoba gitu kan. Nah, terus nanti
untuk sertifikatnya kalian infokan ke saya yang udah dapat satu atau dua-duanya. Maksimal itu sampai hari H UTS-nya. Karena ini untuk konversi ke UTS juga tugasnya ya. Maksimal sampai hari H UTS, belum tahu harinya kapan kan. Berarti masih ada 1 minggu lagi. Nah, jadi kurang lebih gimana nanti kan cuma ngumpulin ini aja kan, tapi kita ada UTS. Nah, nanti di UTS itu saya ambil beberapa, misal 2 atau 3 sampai 5 materi yang ada di Python sama Git ini. Ya nanti ya yang sederhananya aja, paling nanti kalau kalian ingat itu ada di mana, ya udah kalian tulis ulang aja kan itu. Nah, jadi misalnya di Python ya. Nah, di Python nanti misal saya bikin ada 3 sampai 5 soal. Ini gabungan antara course 1 sama course 2. Nah, misalnya coba kalian buat contoh operator logika. Nah, di sini kan ada nih contohnya operator logika, bikinnya kayak gimana. Ya udah nanti kalian ya copy sama persis, atau misalnya dibedain angkanya atau variabelnya nggak apa-apa gitu. Kurang lebih yang ambil dari situ ya sebagai formalitas. Intinya kan tetap di kurs 1 sama kurs 2-nya. Jadi untuk UTS tetap ada yang dikerjain, ya nanti ngambil dari materi yang ada. Tuh, ya nggak banyak-banyak lah. Kalau yang kelompok itu buat UAS. Kan yang kelompok juga belum berjalan kan, masih proses instalasi. Jadi itu buat UAS nanti. Kalau untuk yang tugas kelompok, kalau ini masih yang individu. Oke, ini saya share dulu. Git. Oke, kurang lebihnya untuk yang tugas saya sampaikan sampai sini. Nanti kalau ada yang kurang jelas nggak apa-apa ditanyakan lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke materi ya. Ini untuk payment request, studi kasus payment request part ke-3 atau yang terakhir di studi kasus ini. Oke, pertama kita baca terlebih dahulu ya penjelasannya. Di sini dia ada apa aja. Oke. Di sini poin terakhir ya, itu fitur approval settlement. Nah, di sini approval settlement itu memiliki fungsi itu laporan atau hasil sebagai pertanggungjawaban pengeluaran biaya yang dilakukan oleh karyawan, itu dari uang muka atau down payment ya yang sudah dicairkan sebelumnya, atau cash bond misalnya kalau bahasa umumnya. Nah, kemudian sehingga di sini kan transaksi approval advance payment yang sebelumnya itu sudah kita closing di tahap approval settlement ini dari yang sebelumnya approval advance payment. Jadi kurang lebih secara keseluruhan mulai dari part 1, 2, 3 itu secara alur prosesnya itu saling keterkaitan atau berkesinambungan. Kemudian, nah di sini kalau sebagai contoh ya, kalau penjelasannya, misalnya kita pada sebelumnya
itu pada hari sebelumnya atau bulan sebelumnya telah menerima uang muka. Nah, misal untuk di sini perjalanan dinas itu sebesar 1 juta rupiah. Kemudian di tahapan ini yaitu approval settlement ini akan membuat sebuah rincian biaya yang dihabiskan selama perjalanan dinas itu. Jadi dari 1 juta itu udah dipakai apa aja gitu kan. Misal sebagai transport, penginapan, kemudian uang makan dan sebagainya. Misal ada sisanya berapa, misalnya kurang itu si karyawan nombokinya berapa gitu kan. Oke, saya buka dulu di odoknya di PyCharm. Ini masih pakai source yang lanjutan yang sama ya dari yang sebelumnya. Ini localhost dengan port 8077. Oke, di sini pada menu invoice atau modul invoice, kemudian menu approval, submenu yang pertama itu payment request yang kita buat di yang sebelumnya ini di pertemuan keempat itu di yang part pertama ini payment request. Jadi si karyawan ini nge-request apa aja sih kebutuhannya gitu kan, request kebutuhannya apa aja. Kemudian di sini itu tahap advance approval advance payment, itu lanjutan dari yang tadi kan, lanjutan dari yang payment request itu. Oke, di sini saya jelaskan lagi. Nah, di sini masih pada model yang sama ya, masih pada model yang sama itu payment request. Nah, jadi si payment request ini nggak hanya dibuat hanya satu menu, tapi bisa untuk 3 menu atau lebih. Jadi kita bikin satu model itu nggak hanya atau satu model atau satu table ya. Kalau di luar Odoo itu nggak hanya dipakai untuk satu menu aja. Jadi bisa untuk 2 atau 3 menu sekaligus. Malah kalau nggak salah di kasusnya modul CRM ya, atau Customer Relationship Management, itu satu modul itu bisa dipakai bisa 4 sampai 5 menu dengan kondisional yang berbeda-beda. Bisa untuk perusahaan dengan customernya atau juga dengan internalnya gitu. Jadi di satu menu yang sama itu bisa untuk beberapa menu item. Nah, ini field tambahannya ini ada kurang lebih ada 5 ya. Di sini advance payment ID. Ini kita makanya menituan ke payment request. Nah, kenapa menituannya ke model dia juga, ke model yang sama payment request. Nah, karena ini nantinya kayak dibuat ada parent dan child di model yang sama gitu. Jadi kurang lebih seperti ada turunannya. Jadi satu data punya turunan lagi gitu, tapi di model yang sama. Ini sebenarnya umum ya. Di luar Odoo juga bisa dipakai kayak di PHP atau di manapun. Itu juga saya juga ada implementasi sama di satu table itu bisa dipakai untuk 5 menu ya, mulai dari master sampai subnya itu di satu tabel yang sama. Itu untuk travel umroh kalau nggak salah. Itu ada hotel, transport itu jadi satu di situ. Nah, ini tipenya itu atau ini stringnya ya, AAP, stringnya AAP. Kemudian read only-nya di sini true.
Nah, read only-nya true, kemudian di sini state-nya itu draft, read only false. Jadi kalau misalnya dia statusnya draft, read only-nya masih false, artinya dia masih bisa diedit atau diubah. Kalau statusnya udah bukan draft lagi, itu read only-nya langsung true, artinya udah bisa diubah lagi gitu. Dengan domain type-nya AAP. Itu dari yang sebelumnya itu domain type, nah ini AAP. Jika datanya kepilih dengan domain type ini, dia akan tampil. Kemudian state-nya juga sama dengan paid, dan advance payment ID-nya false atau kosong. Nah, track visibility on change ini digunakan untuk kalau misalnya di bawahnya ini sih biasanya track visibility untuk seperti log notes atau activity. Oke, kemudian untuk amount AAP yang tadi advance payment ya. Nah, di sini tipenya monetary atau uang ya. Kalau uang tuh wajib pakai monetary. Biasanya kalau sebelumnya monetary itu nggak bisa, kita harus nambahin company ID atau user ID ya, atau currency ID nih. Biasanya kita harus nambahin currency ID-nya rest.currency, jadi agar dapat nilai mata uang yang mau dipakai. Misal dari perusahaan itu atau dari akunnya itu dia currency-nya IDR, USD atau lainnya. Nah, nanti ini sebagai nilainya itu akan menyesuaikan si monetary-nya. Oke, kemudian untuk settlement line biasanya one to many, artinya satu data ini, si payment request dari satu data ini mempunyai banyak data di model settlement line. Ini model baru ya yang nantinya ini di part yang ketiga ini. Artinya nanti dia tipe datanya kurang lebih akan seperti description ini ya, seperti komponen lain gitu. Nah, ini kenapa ada payment request ID di one to many? Biasanya kalau untuk one to many itu wajib ada, selain nama modelnya juga harus ada nama yang berelasinya, yaitu nama fieldnya payment request ID. Nah, di sini payment request ID ke payment.request dengan fieldnya ini tipenya many to one. Jadi kalau khusus untuk one to many atau many to many ya, itu harus wajib ada keterkaitannya. Kalau many to one itu bebas ya, itu nggak boleh, itu nggak harus ada. Memang nggak ada sih untuk yang relasi tabel antar tabelnya. Nah, kemudian payment lines ini stringnya ya, nama fieldnya yang akan tampil nanti dengan read only true. Ini tipe atau state-nya sama kayak yang tadi. Kalau tipenya draft atau state atau statusnya draft, dia read only-nya false, artinya masih bisa diedit-edit. Kalau selain itu udah nggak bisa diedit lagi datanya. Kemudian settlement total ini monetary ya, tipenya nominal untuk uang. Stringnya total, store, terus ini langsung nyimpen. Nah, ini langsung ada compute karena dia pakainya store, true ya, artinya udah otomatis nyimpen. Compute amount settlement. Nah, ini nanti ketika ada beberapa line, contohnya di nanti settlement line ya, misalnya di sini ada beberapa line, misalnya ada 5, kemudian dikalkulasi atau dihitung di compute amount settlement. Amount settlement compute. Oke, di sini harusnya udah ada ya amount settlement. Oke, belum, nanti
Ini amount al ya, ini amount al, amount settlement nanti dibuat lagi menyusul. Kurang lebihnya seperti ini amount al atau nanti amount settlement. Jadi dia akan menghitung jumlah yang ada di line dan otomatis masuk ke di sini amount al ini compute mana ya? Nah di sini nanti akan otomatis nyimpen ke amount total. Kalau di sini nyimpennya ke ini. Kalau kita buka sebagai developer modenya, kita arahin. Nah di sini fieldnya kebaca amount total ya, amount total. Jadi misalnya kita edit, ini masih yang advance approval payment. Nah di sini kita masukkan ini belum berubah ya. Nah ketika kita klik sembarang atau kita save, otomatis dia tercompute dari 3 data amount ini, line ini. Jadi otomatis si amount total itu nilainya langsung terkalkulasi. Company ID object has no attribute. Bentar ya, kita lanjut dulu. Oke, ini untuk yang settlement total. Untuk yang amount diff atau difference ya, ini sama amount diff-nya. Nanti kita cara ngitungnya gimana, dapatnya gimana, itu nanti si amount diff-nya itu seperti apa hasilnya. Artinya amount diff itu sebagai difference-nya itu pembanding ya, antara pengeluaran dan juga uang yang sebagai uang mukanya, karena kan di sini contohnya sebagai uang muka. Oke, di sini kita copy dulu. Untuk yang tadi 5 field awal ya, untuk yang 5 field awal. Di sini coba kita trace dia. Oh, kalau nambah data lama dia kesimpannya aman. Kalau ada data baru currency field, currency ID. Oh, ini field company ID-nya nggak ada kayaknya tadi. Coba di search. Company ID. Saya buka coba project yang lama. Oke, di sini saya restart dulu ya. Di sini saya tambahin minpu ininya nama modulnya payment underscore latihan. Terus di restart.
company ID. Payment request ID. Oh, di sini karena di sini harusnya jangan ditambahin dulu. Di sini saya komen dulu karena tadi ada variabel yang belum ditambahkan. Oke, tadi udah hilang ya errornya. Tadi di sini kan tadi ada error company ID. Pas saya save, tadi pas saya coba tambahin datanya di sini di yang menu approval advance payment, tadi saya tambahin datanya. Pas saya save, dia muncul error company ID. Artinya itu tadi fieldnya nggak ada. Biasanya terkait monetary atau nominal uang. Nah, di sini saya nambahin satu field lagi company ID dengan relasi menituannya ke model rest company. Requirednya true, index true, defaultnya lamba. Kalau default lamba ini artinya yang login saat itu biasanya, baik itu untuk user atau untuk company perusahaan, karena di Odoo ini sebenarnya bisa multi company. Di sini ada 2 perusahaan, jadi nanti datanya sebenarnya bisa beda-beda tergantung pas di create-nya itu datanya masuk ke mana. Dengan isian default lamba self.env.company. Oke, di sini saya lanjut ke yang seterusnya ya. Di sini payment open. Coba di sini payment open ada nggak? Nah, tadi kan payment open cuma in self, cuman return, cuman ngubah state confirm aja. Jadi ketika button open atau confirmnya ini diklik, dia hanya ngubah state-nya aja, cuma ngubah si state-nya aja nih, cuma ngubah si state-nya aja. Nah, di sini ada tambahan jika tipenya AS dan juga amount div-nya ini kurang dari 0. Nah, ini ada pesan errornya itu difference-nya nggak boleh minus, artinya pengeluarannya ini nggak boleh lebih besar dari uang muka. Nah, untuk yang return rate-nya state confirm tetap ada. Jadi sebelum confirmnya itu keubah state-nya, dia ngecek dulu nih validasinya nih. Ngecek dulu validasi di variabel atau field tipe, dia tipenya as atau bukan, dan juga amount div atau bukan. Payment open. Kemudian untuk yang payment done, di sini payment done juga cuma ngubah statusnya menjadi done aja. Cuma ngubah statusnya menjadi done aja. Nah, di sini ada banyak tambahan lagi. Oke. Mungkin sambil dijelaskan ya. Ini jika settlement lainnya atau data lainnya ini ada, jika data settlement lainnya ini ada, kemudian dicek lagi advance payment ID-nya ke advance payment ID sama dengan OID. Ini kenapa O? Karena secara default di Odoo ini kalau dia di variabel atau data yang sama, dia pakainya self, tapi bisa diubah atau dialiaskan seperti ini, misalnya for
all in self, bisa juga dialiaskan dengan for rect in self. Itu untuk penamaan variabel yang bebasnya. Nah, di sini objek moveLine ini variabel baru tambahan untuk diproses payment done ini, dengan kondisi isiannya itu hasilnya account moveLine. Jadi account moveLine ini nanti masuk ke objek moveLine ini. Oke. Di moveLine ini, nah di sini dibuat array-nya ya, dibuat array-nya ini kosong ya, array kosong, karena secara default harus dibuat variabel, dan juga karena dia tipe datanya lebih dari satu, dia harus dibuat array kosong ini, nanti dipanggil di tempat lain. Dan juga untuk variabel totalnya ini sama dengan 0. Kemudian juga di sini dibuat lagi, yaitu settlement line ini dipanggil dan juga dialiaskan dengan variable line, karena dia nanti datanya kan lebih dari satu, jadi harus menggunakan for lagi. For ini juga selain untuk mengaliaskan variable shape atau yang lain, dia juga bisa sebagai kalau di PHP itu seperti for each atau for loop. Nah, kemudian yang total. Oke, untuk yang total ini ya, ini plus dan juga sama dengan sebagai penjumlah line amount. Artinya total plus sama dengan ini sama aja kayak menjumlahkan misalnya ini 4 data atau 4 amount line ini, nantinya dijumlahkan menjadi satu di satu data disimpan di satu variabel. Nah, kemudian moveLine ini yang tadi dipanggil di atas for yang ini. moveLine yang ini dia dipanggil atau memanggil variabel yang di atasnya yang ada array kosong ini. Kemudian append ini sama aja kayak kita nyimpen data yang dari beberapa variabel disimpan ke dalam variabel yang nantinya digunakan sebagai moveLine. Ini udah masuk ke bagian accounting. Di sini ada kredit sama debit ya. Di sini ada kredit sama debit. Nah, di sini juga ada kredit debit juga. Tipenya apa nih? Tipenya menyesuaikan dengan datanya, atau ini bisa disesuaikan atau tambahkan dengan reverse of cash expense, dan juga penamaan dari name-nya. Oke, ini untuk yang account move juga, ini udah masuk ke, kalau yang tadi yang dua ini itu digunakan sebagai untuk accountingnya, jadi debit kreditnya. Kalau nggak salah seperti jurnal umum gitu. Kalau satuannya seperti jurnal umum. Nah, kalau move ID ini itu sebagai akun jurnalnya atau reference jurnalnya apa. Nanti di dalamnya itu ada si debit kreditnya. Kemudian jika if not payment line-nya atau payment line-nya udah clear ya, di sini statusnya akan berubah menjadi paid atau udah terbayar. Kalau misalnya udah selesai semuanya terpenuhi, langsung state-nya berubah menjadi done atau selesai. Ini untuk yang payment done memang agak banyak ya. Ini kurang lebih terkait dengan isian di modul keterkaitan dengan modul accounting, itu terutama account jurnal, kemudian kas atau pengeluaran ya, debit kredit ya. Kalau yang dulunya pernah belajar mengenai akuntansi ya pasti
nggak asing sama debit kredit ini caranya gimana. Ada yang dari IPS? Ya, sama, saya juga dari IPS. Dulu akuntansi menyenangkan. Ya, ngitung-ngitung uang yang nggak ada. Oke, di sini dimasukin ke metode payment done. Yang tadi metode atau dev ke payment done. Yang tadi sudah sebelumnya. Nah, di sini kita membuat model baru ya, atau kelas baru. Di sini settlement line ini nyambung dari yang di sini settlement one to many-nya. Di sini kita masih nyambung dengan yang di atasnya. Nah, di sini karena one to many, jadi si settlement ini harus juga ngambil ID dari payment request-nya atau si parent-nya. Tuh. Jadi tetap harus ngambil. Beda halnya dengan yang datanya satu ke satu. Beda yang dengan datanya satu ke satu. Ini untuk name, description, amount. Untuk yang tadi untuk nilai value atau totalnya ya. Kemudian currency ID-nya ini berelasi juga ya dengan currency, karena berelasi juga related dengan payment request ID, currency ID. Dan juga depends dengan payment request ID, store through currency. Itu, dan juga partner ID-nya ini vendor atau nantinya ada pihak yang keterkaitan dengan data di settlement-nya sebagai untuk pengeluaran atau hal lainnya. Nah, ini account ID atau dia relasinya dengan menentuan account ya. Dengan relasi account artinya ini sebagai nanti data cowoknya atau chart of account, atau bisa dibilang itu isinya nanti kas, bank, utang, piutang, modal, price kan. Kemudian ada lagi pendapatan, pengeluaran, tapi biasanya itu di setnya dalam bahasa Inggris, karena udah standarnya di setnya dalam bahasa Inggris, tapi bisa kita ubah lagi disesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, ini yang settlement line-nya di sini di copy ya, atau kita letakkan di dalam file yang sama, tapi kita bikin sebuah kelas baru. Ini settlement line dengan add name settlement line. Tadi keterkaitan dengan payment request yang ini kelasnya. Nah, kemudian kita buat juga itu untuk aksesnya ya, akses atau akses ref-nya. Jadi usernya itu akan nantinya bisa fungsinya bisa create, read, update sama delete data di settlement line-nya. Terutama khusus untuk si super admin atau administrator. Ini diletakkan di dalam file model akses ya .csv. Ini biasanya ada di folder security. Kalau umumnya biasanya saya naruhnya di folder security. Ini tadi udah ada dua model yang sebelumnya. Oke, nah ini settlement line. Nah, kemudian kita juga harus nambahin, gak apa-apa kita naruhnya di file yang sama atau models.py. Kita letakkan di dalam kelas model.py. Nah, ini kita inherit atau kita manggil model atau modul atau kelas ya, atau kelas account move kita inherit. Nah, di sini kita nambahin field payment request ID
ke dalam tabel account move. Ini tabel yang udah ada di accounting. Itu kita nambahin satu parameter atau satu field payment request ID dari yang ini kelas yang payment request. Kita tambahin di dalam account move. Kita inherit lagi account move lainnya. Juga kita tambahin dengan relasi ke statement line ID-nya, karena ini nantinya akan keterkaitan dengan data di account jurnal sama di pembukuan. Nah, kemudian di account bank statement juga ini kita inherit lagi, kita kurang lebihnya di sini ada modifikasi di button validate. Ada modifikasi di button validate. Di sini untuk payment request line ID-nya di bagian account move kita cari nih, search di save env account move, kita search. Di sini search-nya juga simple ya, nggak perlu query yang terlalu gimana kayak pada umumnya. Di sini cukup dipanggil modelnya env model, kemudian search. Ini search ini sama kayak where kalau di query. Ini sama kayak where. Kemudian nama fieldnya statement line ID di account move. Statement line ID. Nah, di sini sama dengannya l.id. L-nya ini dari .line IDs yang si punya account bank statement. Kemudian disimpan di variable payment request ID, itu ngambil data simpenannya dari payment request line ID atau payment request ID ya. Dengan di super account bank statement, artinya super ini langsung ngambil dari kelas yang kita inherit. Dan juga di sini buttonnya validate. Nah, untuk yang 3 inherit ini itu digunakan sebagai tambahan untuk di akun, biasanya di accountingnya di akun jurnal, kurang lebih di akun jurnal sama di biasanya untuk pembukuan kas kredit debitnya. Ini kita letakkan di model yang sama ya, di model yang sama atau di file yang sama, models.py. Nah, di sini kita perlu nambahin beberapa views-nya ya, beberapa view-nya. Di sini view-nya antara lain approval settlement. Approval settlement ini, ini approval settlement atau name-nya ya, approval settlement tree sebagai data table-nya. Kemudian payment request-nya model yang tadi masih keterkaitan dengan yang si payment request sama approval. Nah, decoration ini sama ya, kurang lebih hampir sama dengan yang sebelumnya. Kemudian field-nya hampir sama dengan yang ada ya. Di sini dipanggilnya itu name, date, user ID. Artinya user yang membuat, employee ID-nya yang di-assign atau yang diperlukan datanya untuk sebagai dia merequest payment. Kemudian advance payment ID, amount-nya berapa, statusnya apa. Kemudian untuk formnya juga di sini hampir sama dengan dua form yang sebelumnya, hanya beda fungsinya. Masih mengambil dengan model yang sama, dan juga tentunya ID-nya harus beda di antara tiap masing-masing record. Walaupun di ujungnya sama, form view, tree view, tapi harus beda di depannya. Kalau kita nggak pengen ribet ya nggak apa-apa, misal form 1, form 2, form 3 gitu, yang penting beda. Karena nantinya itu bisa dipanggil juga ke fungsi-fungsi yang lain kalau ada fitur yang lebih advance atau lebih kompleks lagi.
Kayak kurang lebih ini hampir sama ya untuk headernya. Itu ada beberapa button, fungsinya nanti untuk ini open, drag untuk menyelesaikan status data. Kemudian status barnya ini field name state status bar seperti yang ada di kanan atas. Kemudian sheet hampir sama ya dengan yang lain, name, date, user ID, employee, department, description, currency ID, invisible true. Nah, invisible ini sama aja kalau di HTML itu tag input type hidden, itu sama kalau di HTML kayak gitu. Kalau di Odoo pakai XML dia pakainya invisible, jadi nanti fieldnya tetap dipanggil tapi dia nggak tampil, nggak muncul itu di hidden. Bisa invisible true atau invisible sama dengan 1. Kalau 0 dia akan tampil, atau kalau itu nggak usah pakai invisible kecuali ada kondisional yang lain. Nah, ini settlement line yang tadi. Ini ada payment line juga, group residual line di bagian groupingnya. Ini kurang lebih hampir sama, cuma ada beberapa tambahan di bagian settlement dan payment line. Nah, ini tree editable ini kalau di form ini bisa ngedit data ya, kayak gini nanti bisa ngedit data karena dia ini udah confirm ya, ini nggak bisa diedit lagi nih datanya karena dia udah confirm. Kalau mau diedit lagi kita ubah ke draft. Nah, ini bisa diedit. Oke, di sini kita taruh di views ya, di data views atau file views.xml. Nah, di sini untuk tambahan menunya ya. Ini yang ir model ya, record model ir action app window ini fungsinya sebagai nantinya menu yang ada di sini. Jika kita klik menu di sini, nanti dia ngarahnya kemana? Nanti dia ngarahnya ke yang dituju. Ini ref approval settlement review ini. Nah, ini kalau kita klik menunya approval settlement, nanti ngarah ke view ID approval settlement review ke sini. Makanya ini ID-nya reportnya harus dibuat unik dengan domain type-nya AS, artinya hanya data dengan tipenya AS ini yang bisa ditampilkan. Ini kurang lebih sama ya. Ini untuk tree-nya, ini form-nya. Ini kurang lebih secara fungsi hampir sama untuk klik action button-nya. Nah, kemudian terakhir di sini menu item. Menu item ID-nya tentu harus beda dengan yang lain. Menu approval settlement, name-nya settlement. Kemudian parent-nya itu menu approval payment dengan parent-nya ke menu approval payment yang utama ya, atau menu utama approval. Nanti dia menjadi submenu si settlement ini. Kemudian dengan actionnya approval settlement action. Nah, ini memanggil ID yang ada di record ini ya, action app window. Jadi antara action dengan ID yang lain juga keterkaitan nih. Approval settlement action ketika diklik dia mengarah ke sini dan akan membuka view ID tree view
dari approval settlement. Ini kita letakkan kalau untuk menu item biasanya di paling bawah, karena kenapa di paling bawah? Karena dia akan memanggil ID-ID yang ada di atasnya, atau biasanya generate ID-ID yang ada di atasnya. Oke, di sini kita coba apakah ada error atau tidak. Kalau nggak salah ada error karena ada yang belum dibuat. Nah, di sini field payment request line ID reference dengan akun move line ini nggak ada ya, nama kolomnya does not exist. Oke, untuk yang ini bisa di komen dulu. Kita coba agar dapat membuka yang lain yang kelas dengan keterkaitan data-data akun atau akuntansi, akuntingnya itu di komen terlebih dahulu, di hide, jangan dipanggil dulu. Di sini amount settlement atau compute-nya nih. Ini compute-nya belum ada di data atau di panduannya, dia belum ada. Di sini kita harus membuatnya terlebih dahulu. Di sini kita coba copy dari Mudada, nanti kita ubah lagi. Di sini dev amount settlement, devnya diubah dari yang amount A ini jadi amount settlement. Jadi ada dua payment line, atau nanti di sini pakai settlement line, dia sebagai defense-nya. Jika di sini ada pergerakan atau perubahan, dia mengikuti. Dia dot amount. Di sini field-nya amount atau bukan di settlement line. Di sini pakainya amount. Tadi di sini belum ada ya. Dan di sini amount total, yang diupdate amount total atau bukan. Kayak di sini yang ada amount settlement sini ternyata fieldnya settlement total. Settlement total. Kemudian di sini yang payment line juga kita ubah dengan settlement line. Di sini yang div ada tidak? Amount div. Untuk yang amount div ini karena compute-nya belum dibuat, di sini saya hapus dulu compute-nya agar dia enggak error nantinya. Jadi kalau compute-nya ini belum dibuat, biasanya nanti akan terjadi error, atau dia juga akan ngecek secara keseluruhan. Kayak di sini udah berhasil ke restart atau ke update ya. Di sini saya update tanpa melalui fitur apps. Nah, di sininya saya nambahin di konfigurasinya. Di sini menu payment underscore latihan. Menu itu artinya update atau upgrade ya. Upgrade modul apa yang mau di upgrade. Di sini modulnya payment underscore latihan. Ya, kita buka invoice. Nah, di sini sudah ada ya menunya settlement. Nah, di sini kalau kita buat, coba kita buat di sini, dia belum ada datanya ya. Di sini karena belum ada datanya, dia tipenya harusnya apa ya kalau settlement? AS. Tipenya AS kalau nggak salah. Ya, tipenya AS. Kalau untuk data yang muncul di sini coba kita buat.
AAP, tipe domainnya AAP, state-nya paid, advertisement ID-nya false. Oke, ini yang totalnya ini dia fieldnya settlement total ya. Description. Nah, tadi yang vendor itu yang resparter ini sebagai vendor ya, atau yang penyedianya. Misal kita beli bahan baku atau beli buku, nah itu di toko apa? Atau nantinya beli data-data obatan atau beli obat-obatan di apotek apa? Itu vendor itu jadi tempat kita membeli suatu barang atau nanti juga menjual suatu barang. Nah, akun-akun ini itu sama kayak data coy-nya atau chart pokoknya atau nama-nama akun di akuntansi. Description. Nah, ini AAP-nya kosong nih, dia kenapa nggak mau? Coba saya cek dulu. Dia tipenya harus AAP atau payment-nya kosong. Atau bisa dari si payment request. Jadi alurnya bisa dari payment request, nggak harus dari advance payment. Di sini pilih tipenya, kita pilih tipe AAP. Ini tipenya dia muncul kalau tipenya AP sama state-nya paid. Oh, di sini belum ada perubahan untuk state-nya paid. Oke, gimana caranya biar muncul? Sebenarnya sini untuk perubahan ke state paid ini dia belum ada ya. Oke, di sini belum ada untuk merubah state-nya menjadi paid. Kita tambahin dulu secara cepatnya untuk manualnya. Payment dan oke, untuk yang if settlement ini saya komen dulu. Update, kemudian event payment request-nya approval payment request. Paid. Bentar, ini udah ada belum ya? Stream proof. Oh, untuk yang paid ternyata belum ada ya. Coba di sini saya buat dulu untuk yang buat paid-nya. Payment dan
Saya buat dulu untuk payment paid self for in self. Di sini setnya ubah ke paid. Misalnya ini paid juga. Oke, paid. Sini ubah ke payment paid. Jika stepnya confirm atau done ya. Di sini ganti juga jadi paid untuk stringnya. Oke, sini saya copy dulu biar ada di semua. Ini event payment request. Ini payment request paid ya. Ini settlement. Kita tambahin dulu. Update payment request. Nah, ini kita klik paid agar dia ubah statusnya ke paid ya. Nanti di sini agar bisa harusnya sih muncul datanya. Tipe F, state-nya paid. Di sini tipenya udah F ya, AAP. Mungkin di modelnya dikurangin dulu. Oke, ini ada beberapa ya dari payment. Ada beberapa dari payment AP advance approval advance payment atau AP. Nah, kalau kita pilih, nah ini amount totalnya dia akan mengikuti dari yang ada di sebelumnya ya. Menyesuaikan dengan data yang udah tercreate. Payment request, ini advance payment, ini totalnya ya. Nah, di sini ngikutin. Nah, di sini settlementnya ini nanti description vendor sebagai tempat kita membeli suatu barang atau jasa ya. Nanti account cowoknya ini masuk kemana, totalnya juga. Ini ada beberapa yang saya kurangi belum ini karena banyak konfigurasi yang memang harus di setting lagi. Oke, kurang lebihnya sepertinya untuk studi kasus payment request di sini sebenarnya masih banyak kurangnya. Yang cowoknya masih belum saya masukin, tadi saya komen dulu karena memang ada proses yang kelewat juga.
yang masih belum ada di sini di tutorial ini sebenarnya udah lengkap, tapi ada beberapa cache atau konfigurasi di metodenya itu belum lengkap. Seperti halnya tadi di mana ya? Nah, pada compute amount settlement di sini belum ada. Nah, makanya tadi saya buat dulu amount settlement metode dev-nya. Nah, itu untuk yang lain juga ada beberapa yang belum ada, tapi secara keseluruhan kurang lebih 80% ini udah mencakup satu alur proses. Oke, nanti kurang lebihnya untuk yang tugas kelompok ya, sekalian untuk UAS kan presentasi ya seperti ini ya. Nanti kalian bikin satu modul ya kurang lebih 2 atau 3 menu ya yang saling keterkaitan. Itu kalau saya nggak sempat ngasih saran, nggak apa-apa kalian diskusi sama teman kelompok kalian mau ada apa aja kan di situ. Nggak harus terlalu kompleks, yang penting sederhana, kalian paham, kalian bisa nerapin. Intinya kan di situ. Kalau terlalu kompleks, bisa kalian nggak bisa kan, jadi bikin apa ya? Bikin ribet sendiri lah kan itu. Jadi mudahnya kalian bikin yang simple, sederhana, antara menu satu dan yang lainnya saling keterkaitan, kalian bisa paham, ngerti, udah selesai kan itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Mungkin dari sini atau tugas kelompok atau juga yang tugas individu sekalian convert UTS. Oke, untuk yang tugas 1, tugas 2, untuk yang sertifikat itu di kode Politan ya, course 1 yang Python, course 2-nya yang Git ya. Nanti maksimal kalian laporkan ke saya pas hari H UTS maksimal ya. Nah, untuk skema UTS-nya ya nanti saya ambil beberapa yang ada di situ, nanti kalian bisa kalian screenshot hasil yang ada di situ yang udah kalian kerjain ya, nanti kalian tinggal tulis ulang atau copy di Word. Karena ya tetap harus ada waktu UTS-nya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau cukup? Cukup? Bentar, saya absen dulu yang ada di room Cimit, saya screenshot dulu. Kurang lebihnya di pertemuan kali ini kurang lebihnya mohon maaf dari saya, atau mungkin dari penyampaian ada yang kurang. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.